Apakah ini benar kata Anies, kebijakan pemerintah tersebut tidak efektif untuk mengurai emisi karbon atau ini memang saat yang tepat bagi Indonesia untuk melek isu polusi di tengah era digitalisasi? Kami akan membahasnya bersama dengan Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian LHK, Sigit Reliantoro. Selamat siang Pak Sigit. Selamat siang Mas Bram, selamat siang Pak Bio. Oke, baik. Tanya itu kami juga akan membahasnya dari sisi teknologi bersama dengan co-founder dan Chief Growth Officer Nafas Indonesia. Selamat siang, Pak Piotr Jakubowski. Selamat siang semuanya, selamat siang Pak Sigit, Pak Bram. Terima kasih atas invitation untuk datang hari ini. Terima kasih. Oke, baik. Saya awali begitu ya untuk bertanya ke Pak Sigit terlebih dahulu. Nah, Pak Sigit, mengamati informasi yang beredar yang tentunya ada pro dan kontra terkait pernyataan dari bakal calon presiden kita, Anies Baswedan, yang mengatakan memang tidak begitu efektif dari subsidi yang diberikan ke kendaraan listrik dari pemerintah yang ada saat ini. Nah, kalau menurut Anda dari internal KLHK sendiri, nah ini bagaimana pandangan Anda terkait statement atau pernyataan yang dilontarkan oleh Anies Baswedan? Barangkali kami lebih menyoroti kepada perbandingan antara kendaraan bermotor yang menggunakan fossil fuel dengan kendaraan listrik. Jadi di lingkungan itu ada satu metodologi yang digunakan untuk menghitung dampak lingkungan dari suatu produk atau jasa dengan menggunakan life cycle assessment. Nah, kita sudah banyak studi dari life cycle assessment yang membandingkan penggunaan kendaraan bermotor, kendaraan yang menggunakan bahan bakar listrik, bahan bakar fossil fuel, dan menggunakan listrik. Salah satunya adalah studi yang barangkali di sini ditampilkan, itu membandingkan yang menggunakan baterai dan yang menggunakan fossil fuel, masih menggunakan bensin. Ada 4 dampak yang dilihat. Pertama adalah dampak terhadap depresi atau pengurangan sumber daya abiotik seperti mineral, batu bara, dan lain sebagainya. Dampaknya terhadap gas rumah kaca, dampaknya terhadap pemakaian bahan bakar fosil sendiri, dan juga dampaknya terhadap pembangunan jalan, pemeliharaan jalan, dan pasca setelah kendaraan tidak digunakan. Semuanya menunjukkan bahwa kendaraan listrik jauh lebih bagus dibanding dengan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fossil fuel. Bahkan ada studi yang juga dilakukan di tahun 2010 yang membandingkan antara dua jenis kendaraan tadi per kilometernya. Kesimpulannya adalah kendaraan listrik itu 37% lebih rendah beban pencemarannya, beban terhadap lingkungan dibanding dengan kendaraan berbakar bahan fosil. Tahun 2013 juga ada studi pendekatannya sama LCA, membandingkan per 200 km dengan beban penuh dan di suasana perkotaan. Hasilnya adalah kendaraan listrik itu 80% lebih baik, beban pencemarannya lebih kecil dibanding dengan kendaraan fossil fuel. Memang ada catatan bahwa 30-50% dari beban yang disebabkan oleh kendaraan listrik itu memang terpusat pada pembuatan baterainya. Jadi mulai dari pembakaran, smelternya, dan baterainya itu beban gas rumah kacanya sekitar 30-50% dari keseluruhan dampak yang disebabkan oleh kendaraan listrik. Oke, baik Pak Sigit, berarti andai menurut hitung-hitungan sebetulnya bisa saja begitu ya mengurangi polusi udara. Tapi kan memang yang dikhawatirkan oleh Pak Anies ini akan menambah kemacetan karena memang disubsidi begitu untuk memiliki kendaraan bermotor listrik. Sebetulnya menurut Anda Pak Piotr, ini menghitung terkait adanya kemacetan dan juga direfleksikan terhadap polusi udara, bagaimana pandangan Anda? Itu pertanyaan yang bagus sih, dan kalau dari analisa kita kemarin itu fokusnya kepada jumlah absolut ya, bukan per orang per kilometer. Jadi kalau kita lihat jumlah absolutnya, jauh lebih banyak kendaraan pribadi yang ada di Jakarta dan ya di Indonesia juga. Dan walaupun mungkin ada
investasi kepada infrastruktur publik itu bukan garansi bahwa orangnya akan meninggalkan mobil atau motor di rumah dan switch kepada transport publik juga. Jadi dari sisi kita, yes, seperti disebut Pak Sigit tadi, elektrifikasi itu penting banget di dua-dua hal, di dalam public dan di dalam private, itu yang pertama. Yang kedua, harus menjalan bersama karena ya balik lagi infrastruktur transport publik yang bagus itu bukan 100% garansi orang akan pindah. Aku kasih satu contoh. Baru saja aku menjalankan research tadi pagi. Kalau kita bandingkan infrastruktur transport publik antara DKI Jakarta, Jabodetabek sama Seoul Metro Area ya, hanya dari sisi public infrastructure ya, bukan dari harga, bukan dari GDP. Kita lihat bahwa di Korea pemakaian public transport per hari itu hampir 10 juta orang per hari. Di Jakarta sekitar 2 juta orang per hari. Nah, populasi kota ini hampir sama, sekitar 97 juta di city, di metro area sekitar 28-30 juta. Nah, dengan asumsi bahwa kita kalau mendorong elektrifikasi infrastruktur publik tanpa support yang private, asumsinya lebih banyak orang akan pindah. Nah, itu menarik karena jumlah mobil di Seoul itu hampir sama dengan jumlah mobil di Jakarta dan meningkat 3%, 4% per tahun. Jadi dari sisi kita, ini bukan zero sum game, bukan artinya kita harus support public dan tidak support private atau support private dan tidak support public. Ini harus menjalan dengan bersama. Jadi itu adalah poin besar dari thread yang kita publish kemarin. Karena ya mungkin hari ini sumber listriknya batu bara, tapi dari pemerintah kita sudah ada plan ke depan untuk transisi energi. Ya mungkin 30, 40, 50 tahun ke depan, tapi ada plannya dan sudah dijalankan. Nah, dengan ada plannya ini, mobil tersebut yang sumber dayanya listrik itu bisa bilang secara otomatis di-upgrade setiap kali sumber daya listriknya ganti dan jadi lebih efisien. Jadi dari sisi itu kita juga support bahwa transisi energi kepada transisi transportasi kepada listrik, dua-duanya public dan private itu adalah sesuatu yang kita harus mendorong dan menjalankan ya secepat mungkin lah.